pembahasan berikutnya ini terkait dengan kemiri. Kemiri sifat dan rasa manis, hangat, lembab. Hangat tapi ada lembabnya. Afinitas hati, lambung, ginjal. Ini ada ginjalnya nih. Klasifikasi tonic qing. Ini masuk ke tonic qing. Kemudian fungsinya adalah meningkatkan sistem pencernaan, meringankan efek infeksi jamur, mengurangi risiko penyakit jantung, atasi insomnia, bebaskan konstipasi, sehatkan tulang sendi, kemudian bantu turunkan berat badan. Mohon Pak Puji untuk menjelaskan terkait dengan kemiri. Kok ini ada untuk tonic qing juga ini? Gimana penjelasannya? Jadi kemiri kalau melihat klasifikasi, melihat dari indikasi yang ada, kemiri sangat terkenal apa? Menghitamkan rambut ya. Iya. Salah satu penghitam rambut itu hampir sebagian besar itu tonik intisari lah kalau kita sebutnya. Qing. Qing itu kalau bahasa Cina itu qing. Jadi intisari yang dia punya pengaruh yang besar terhadap nutrisi. Dia masuknya ada dua sebenarnya di tonik intisari ini. Ada di dua. Kalau dia nggak masuk di kelompok herba penambah darah, dia dimasukkan kepada herba untuk menguatkan suhu internal. Atau kalau di Cina yang qi. Suhu internal ya. Yang qi. Jadi arahnya mesti ke ginjal, liver ginjal terutama. Nah, kalau dia masuk ke kelompok penambah darah, dia lembab sekali. Tapi kalau melihat dari bentuknya kemiri, dia tidak disebut lembab sekali, tidak. Jadi dia di sini lembab panas, tapi kelembabannya lebih dominan. Dia seperti tonik penghangat, tapi karena dia ada jinnya, jadi sifatnya lembab. Kalau di Cina ada rucungrum, ada soyang. Jadi dia fungsinya untuk menghilangkan rasa haus yang berlebihan pada orang yang ginjalnya kering, tapi defisien, tapi lemah fungsinya. Jadi naikkan fungsi tapi menjaga mulut itu tidak kering. Nah itu ada di kopi silat misalnya. Itu mesti ada. Nah, ini sama. Jadi dia menghangatkan, melembabkan, tapi juga menghangatkan. Jadi ada dua. Nah, kalau pada orang yang limpahnya lemah dengan kelembabannya tinggi, biasanya nggak mau pakai ini. Mesti nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Karena ada pelembab dari jinnya itu. Kecuali dia dalam bentuk komposisi, di mana ada penetral daripada kelembaban itu, sehingga limpa yang lemah mau minum. Itu gambarannya kayak gitu. Makanya kemiri itu banyak dipakai kan. Kalau masak itu yang banyak dipakai kemiri kan jarang masaknya menggunakan kemiri, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Biasanya jamur apa nih kemiri ya? Kemiri terus kalian sama garam apa gitu? Ya itu biasanya masakan apa ya? Saya jarang pakai kemiri juga sih. Dulu guru saya pernah, guru bela diri saya juga yang ngajari obat saya pertama itu dipakai ini kemiri. Saya suka kemiri, buahnya jadi kayak kacang, pengganti kacang di gurihnya kacang. Jadi dia masuk ke protein. Kalau protein yang dingin lembab kayak kacang itu kan panas. Iya, panas tapi lembab, maka kacang itu masuknya di sini. Tapi kalau daging masuknya di sini. Jadi protein hewani itu sebenarnya masuk di sini, nabati di sini. Cenderung lembabnya ya. Kelembabnya lebih dulu. Untuk ini bebaskan konstipasi nih. Konstipasi karena lembab ada keringnya. Lembab ada keringnya. Iya kan, dia selain dia defisiensi energi, gerak peristatiknya lemah, tapi juga kering di dalamnya. Ini biasanya pada orang tua, pada ibu yang habis melahirkan, pada orang yang baru selesai dari sakit yang berat. Jadi ada dua kekurangannya, energi dan materi. Seperti kalau di Chinese Shaoyang, Rucungrung, dia selain tonik yang, dia juga membuat melembabkan usus besar supaya bisa melancarkan BAB. Nah ini mirip ya. Shaoyang dan Rucungrung.
Kalau Huangki beda lagi. Oh beda. Beda lagi ya. Sama-sama Huangki itu tonic Qi, Ya. ginseng tonic Qi, Taizhen tonic Qi, Dangsen. itu Dangsen tonic Qi, tapi cara kerjanya beda semua. Jadi dipakainya mengikuti apa yang mau kita terapkan. Ini kasusnya apa? Penggunaan sama-sama tonic Qi. Dia spesialisnya di mana? Beda. Nanti dibahas di profesional, itu di herba dunia itu. Kalau yang di sini berarti kemiri maksudnya? Di sini dia lembab tapi ada panasnya, tapi dia lebih ke sini lah, daerah area-areanya. Maka dia cocok pada yang kering tapi juga ada dingin. Oh. Maka tadi sulit BAB tapi yang kekeringan butuh pelembab tapi juga dia kedinginan. Matanya dingin dan Gerak peristaltiknya juga lemah. Maka itu biasa pada orang tua, ibu habis melahirkan, orang yang sakit sudah baru sakit lama. Jadi cara membaca untuk pelancar BAB itu harus jelas. Iya kan? Iya. Bukan karena jadi kemarin kan ada untuk wasir, untuk melancarkan BAB banyak tanaman arahnya ke sana. Iya. Tapi yang harus dimengerti dia letaknya di mana, sifatnya bagaimana, cara kerjanya melancarkan BAB itu seperti apa gitu. Kembali lagi kepada cara kerja. Maka di bukunya Ibnu Qayyim jelas disebutkan seorang pengobat yang baik adalah ketika tahu di tubuh ini kekurangan zat tertentu, dia tahu akan terjadi apa. Ketika kelebihan, dia juga tahu akan terjadi apa. Jadi ketika orang itu kurang, kalau saya tambahi reaksi di tubuhnya akan seperti apa. Ketika tubuhnya kelebihan, kemudian tubuhnya bereaksi apa, saya harus kurangi itu. Dia tahu cara kerja itu. Jadi kalau saya campur ini, harusnya reaksinya begini. Harusnya begini, dia paham betul. Itu namanya pengobat. Tapi kalau, oh ini sakitnya ini, tak kasih ini sembuh, alhamdulillah sembuh ya, dengan izin Allah ya, semua dengan izin Allah. Tapi dia kenapa sembuh? Pokoknya banyak yang cocok, tidak bisa kalimat itu. Bagi seorang pengobat yang profesional tidak boleh. Kenapa dia bisa sembuh dengan ini? Dia harus bisa menguraikan cara kerjanya. Kalau tidak bisa menguraikan, berarti dia nebak-nebak. Alhamdulillah Allah kasih tepat kesembuhan itu. Nah, makanya tugas kita itu belajar. Dulu saya juga belajarnya sama, dari coba-coba menurut buku dan sebagainya. Hanya ada yang berhasil, ada yang gagal, kemudian terus menerus hanya kita belajar lagi, belajar bertahun-tahun belajar. Oh ternyata cara kerjanya begini. Ya Allah bukakan karena niat kita belajar. Tapi kalau niat kita nggak belajar, hanya nerima pasien terus jualan ya niatnya jualan ya dikasih rezeki dari jualan, tapi ilmu nggak dapat. Tapi kalau niatnya menguraikan, menganalisa satu kasus, kemudian menyelesaikan itu, Allah kasih ilmunya. Karena niat itu. Maka bab niat itu kan di buku apa? Selalu di awal. Di awal kan di awal. Dibahas di awal. Itu. Karena penting. Pentingnya. Jadi yang belajar ini, teman-teman yang belajar niatnya apa? Maka Anda akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Baik, demikian pembahasan tentang kemiri. Ya, ini uniknya kemiri itu karena wilayahnya hangat tapi dia juga agak lembab ini, jadi bisa membasahi. Tadi dijelaskan bahwa kemiri ini seperti ini nih, menguatkan suhu internal liver ginjal, tapi dia intisarinya nutrisi gitu. Kayak seperti tadi dijelaskan kasus untuk konstipasi. Jadi dia ngatasi kering tetapi membasahi, tetapi ada daya dorong peristatiknya. Nah ini kelebihan daripada manfaat kemiri. Kayak tadi ya, seperti kayak fungsinya rongcungrong sama sauyang ya. Begitu yang bisa disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.